ada yang menarik di sini. Ketika Abu Sufyan, Sohor bin Harbin namanya Abu Sufyan, orang tuana Abu Umayyah bin Sufyan. Pada saat Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dia pedagang yang biasa keluar masuk negara lain ya. Walamma kana Abu Sufyan fi Syam wa sa'alahu Hiraqlu amma ya'muruhum bihin nabiyyu. Saampona bedeh pasira Abu Sufyan paneke negeri Syam, Palestina, daerah Libanon, Syria. Wa sa'alahu ban atanya huda Abu Sufyan pasira Hiraqlu raja Romawi amma tentang sesuatu semerintah humdeka ahlu Mekkah bihi maring emma pasir nabi. Kan dengar dari jauh ada seorang nabi mengaku, ada seorang yang mengaku menjadi nabi utusan Allah. Sementara mereka para ahli kitab sudah tahu yang dijanjikan oleh Allah kelak akan diutus seorang nabi dan rasul di akhir zaman. Mereka sedang menunggu-nunggu. Maka sekarang setelah didengar ada orang yang mengaku jadi rasul, diuji kebenarannya, dicocokkan dengan kitab yang mereka pegang. Kebetulan ada Abu Sufyan, mereka sama-sama beragama sebelum agama Islam. Wa kana qabla ayyuslimah, beda Abu Sufyan panika sebelum masuk Islam. Faqala, pas kocak pasir Abu Sufyan, innahu ya'muruna an na'budallaha wahda. Saungkuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika merintah Nabi nada kami anak budak nyempe kami Allah wahda. Yaqulu adabu nabiyuna ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yakunu aba'ukum ma yakulu aba'ukum. Ayo kalian menyembah kalian kepada Allah, jangan menyamakan Allah dengan yang lain. Watruku atinggal kita sampean tinggalkan semua oleh kalian apa yang dikatakan oleh leluhur kalian. Ternyata salah dia, kata Rasulullah. Wa ya'muruna bis shalah was sidqi wal afafi was silah. Nabi juga memerintah kepada kami melakukan sholat dan harus jujur benar dan menjaga diri serta menjaga hubungan silaturahim dengan sesama. Faqala Hiraqlu lamma qala lahu Abu Sufyan hadal kalam. Saampona berdialog dengan Abu Sufyan, maka Raja Romawi ngocak dia, hada amrun nubuwah, ini urusan kenabian, tanda-tanda kenabian. Hada la yamur bihi illa nabiyun, yang seperti itu tidak akan diperintahkan kecuali oleh seorang nabi. Walau qadartu la jasamtu al-masyaqqata lil wusul ilaihi, kalau aku bisa, aku akan menahan penderitaan untuk berjumpa kepada yang namanya nabi ini. Wala wasaltu an qadamai, akan kucuci kedua kakinya. Subhanallah. Kesimpulan Raja Romawi hasil dialog dengan Abu Sufyan ingat setiaan deh kana
Beda hadis ayat kilo toro bi orang kafir ya. Ini yang terlain dialognya. Qala Heraklu, hal kana min abaihi min malikin, artinya Raja Hercules itu mengetes apakah benar ciri-ciri seorang nabi ada pada Muhammad itu. Apakah dari leluhurnya ada seorang raja? Fadzakarta, ternyata kamu mengatakan tidak. Kultu, aku katakan, kata raja, lau kana min abaihi min malikin lakultu rajulun yatlubu mulka abihi. Itu laki-laki hanya mewarisi kekuasaan dari orang tuanya. Karena orang tuanya bukan raja, bukan penguasa. Kok bisa mengaku dia? Wa sa'altuka, aku menanyakan kamu, hal kuntun tattahimunahu bil kadib qabla ayyakula ma qala? Apakah kalian pernah menuduh dia berdusta sebelum mengatakan sebagai seorang nabi? Fadzakarta an la, ternyata kau katakan tidak pernah. Muhammad tidak pernah berdusta. Kami tidak pernah menuduh dia berdusta. Faqad a'rafu annahu lam yakun layadron lil kadiba 'alan nas wa yakdiba 'ala Allah. Aku tahu seseorang yang tidak berbohong kepada manusia tidak mungkin berbohong kepada Allah. Wa sa'altu asyrafan nas ittaba'u aw du'afa'uhum. Aku menanyakan kamu Abu Sufyan, apakah manusia-manusia termulia yang mengikuti Muhammad itu atau orang-orang lemah? Fadzakarta anna du'afa'uhum ittaba'u wa hum atba'ur rusul. Kau menjawab bahwa pengikut Muhammad adalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Dan itulah ciri pengikut para rasul, orang-orang lemah. Bahkan orang yang merasa punya status sosial di atas kebanyakan menolak. Setia pun dia kena. Orang yang sebenarnya nolak ya justru orang yang punya kedudukan baik dalam lingkaran keagamaan maupun sosial. Karena hatinya sombong, maka Nabi pernah khawatir kalau kelak Allah membuka kemakmuran dunia akan banyak umat-umatku yang sombong, sulit menerima kebenaran agama, tidak sami'na wa ata'na. Sekarang pun yang punya posisi di kampung-kampung kebanyakan yang tidak bisa menerima dakwah tauhid, walaupun mereka tahu. Wa sa'altuka ayuriduna ayaziduna am yankusun. Aku menanyakan kamu Abu Sufyan, apakah pengikut Muhammad itu terus bertambah atau berkurang? Fadzakartal annahum yaziduna wa kadzalika amrul iman hatta yatimma. Kau mengatakan bahwa pengikut Muhammad terus bertambah. Demikianlah kondisi dari iman sampai menuju kesempurnaannya. Wasaltuka ayyartadda ahadun suhtatan lidinihi bada yadkhula fihi. Aku menanyakan kamu, apakah ada yang keluar lagi murtad karena jengkel dengan agama Muhammad setelah mereka masuk? Fadzakarta Allah. Kau katakan atau kau menjawab tidak ada yang keluar dari agama setelah masuk agama Islam. Wa kadzalikal iman hatta tukhalitu hina tukhalitu bisyasatahu al-qulub. Demikianlah kondisi iman ketika sudah bercampur manisnya masuk di dalam hati. Sampai yang terakhir fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayhi hataini. Kalau benar apa yang kau katakan, maka yang namanya Muhammad akan sampai kekuasaannya ke bawah telapak kaki ini. Walau kuntu indahu la wasaltu an qadamayhi. Diulang lagi.
Kalau bisa aku berada di sampingnya, akan kucuci kedua kakinya. Tapi ingat, kita harus waspada terhadap penutup hati. Dari karena saya perlu kita buat pelajaran ke depan deh. Ketika manhaj salaf disampaikan, karena tidak ada cara beragama dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah asing dari kita kecuali manhaj salaf. Manhaj salaf satu-satunya cara beragama yang benar dari Allah, yang dipraktikkan oleh semua utusan Allah. 124 nabi, 313 rasul, semua cara beragamanya satu, yaitu manhajun nubuwah, manhaj salaf. Hanya sayang dari kita ini asing, ya, maka hati-hati ya. Kemudian dikenal dengan manhaj salaf karena salaf itu pendahulu kita. Rasulullah pernah bersabda kepada Siti Fatimah, ini mas salafu ana laki, sebaik-baik salaf aku untuk kamu. Jadi salaf itu mengambil dari bahasa itu. Ada penutup hati, karena apa dia? Hati akan tersumbat dari hidayah Allah untuk orang yang bersikap seperti Abu Thalib, tahu kebenaran tetapi kena gengsi, terikat dengan manusia. Ya. Maka di dalam ayat disebutkan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang beriman ciri khasnya, sikapnya ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, apa kata mereka? Sami'na, aku dengar, aku taat. Seperti itulah orang-orang yang beruntung.